Kimia unsur logam alkali tanah. Halo sobat, nah kali ini kita akan membahas tentang unsur logam alkali tanah. Untuk itu yuk kita simak yang berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.7, di mana menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, terutama pada logam alkali tanah. Nah, indikator pencapaian kompetensi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur logam alkali tanah. Yang ketiga, menganalisis kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur logam alkali tanah. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali tanah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur logam alkali tanah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah di alam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur logam alkali tanah. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur logam alkali tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa kembang api yang biasa digunakan pada perayaan tertentu menghasilkan warna nyala api yang berbeda-beda. Mungkin sobat bertanya-tanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata, umumnya kembang api memiliki daya ledak rendah yang terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah oksidator, yang kedua adalah bahan bakar, dan yang ketiga adalah lapisan terluar atau aerial shield. Nah, komponen lapisan terluar atau aerial shield inilah yang mengandung garam logam yang dapat memberikan warna nyala api yang berbeda-beda. Berikut ini adalah senyawa-senyawa yang biasa digunakan dalam pembuatan kembang api. Yang pertama adalah senyawa kalsium klorida yang menghasilkan warna nyala api warna orange. Berikutnya adalah strontium klorida menghasilkan warna nyala api merah, dan barium klorida menghasilkan warna nyala api hijau. Lalu apa ya hubungannya dengan topik bahasan kali ini? Oh iya sobat, ternyata senyawa-senyawa yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan kembang api merupakan senyawa alkali tanah. Lalu apa itu logam alkali tanah? Logam alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A dalam tabel sistem periodik unsur karena memiliki 2 elektron pada kulit terluar dan konfigurasi elektron Ns2. Nah, logam ini disebut alkali karena bersifat alkalis atau basa. Adapun penamaan label tanah ini karena unsur ini dapat ditemukan dalam bentuk senyawa baik fosfat, sulfat, dan silikat. Nah, unsur ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sifat fisika dan sifat kimia unsur logam alkali tanah. Sifat yang pertama adalah kereaktifan, di mana logam alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, sehingga cenderung melepaskan sepasang elektron membentuk ion +2. Adapun kereaktifan logam alkali tanah meningkat dengan bertambahnya jari-jari atom. Masih dengan bahasan yang sama, yaitu mengenai kereaktifan, di mana logam alkali tanah kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode dengannya. Hal ini dikarenakan jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil dibandingkan logam alkali.
Adapun logam alkali tanah dapat bereaksi dengan hampir semua unsur non-logam membentuk ikatan ion, kecuali berilium yang membentuk ikatan kovalen. Sifat yang berikutnya adalah wujud. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur ini mempunyai wujud padat dalam bentuk logam. Nah, logam alkali tanah lebih keras dibandingkan logam alkali. Hal ini terlihat dari kekerasannya berdasarkan skala Mohs. Sifat yang ketiga adalah daya hantar panas dan listrik, di mana logam alkali tanah bersifat penghantar panas dan listrik yang baik. Sifat yang keempat adalah daya reduksi, di mana logam alkali tanah merupakan reduktor. Jika dilihat dari potensial elektrodenya, daya reduksi logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Oh iya sobat, jika dibandingkan dengan logam alkali, daya reduksi alkali tanah lebih lemah dibandingkan logam alkali. Sifat yang kelima adalah kelarutan, di mana kelarutan alkali tanah hidroksida semakin bertambah dari magnesium ke barium. Selanjutnya, kelarutan garam sulfat alkali tanah semakin berkurang dari magnesium ke barium. Jika kation logam alkali tanah berikatan dengan anion klorida atau nitrat, maka garam yang terbentuk merupakan garam yang larut dalam air. Sedangkan apabila kation logam alkali tanah berikatan dengan anion karbonat atau fosfat, maka garam yang terbentuk merupakan garam yang sukar larut dalam air. Selanjutnya adalah kelimpahan, di mana unsur ini tidak pernah ditemukan di alam dalam keadaan bebas, melainkan bentuk senyawa. Dilihat dari tabel, kita bisa simpulkan bahwa magnesium dan kalsium punya kelimpahan yang paling banyak di antara unsur logam alkali tanah. Dan radium bersifat radioaktif yang diperoleh dari sintesis biji uranium, di mana 1 ton biji uranium sama dengan 1 gram radium. Lalu apa saja ya warna nyala api unsur logam alkali tanah? Seperti halnya logam alkali, unsur logam alkali tanah juga memberikan warna khas jika garam dan unsur logam-logam tersebut dibakar. Adapun kekhasan warna dari kation logam tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis kualitatif suatu senyawa, di mana berilium hasil tes uji nyala menghasilkan warna putih, magnesium hasil tes uji nyala menghasilkan warna putih, kalsium hasil tes uji nyala menghasilkan warna jingga, strontium hasil tes uji nyala menghasilkan warna merah, barium hasil tes uji nyala menghasilkan warna hijau, dan radium tidak teridentifikasi. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya.